Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan dalam acara Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar secara luring dan daring hari ini Selasa 10 Mei 2022 di Aula Balai Besar POM di Denpasar. Yang terhormat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar, yang kami hormati anggota Komisi 6 DPR RI yang telah mengikuti secara daring, yang kami hormati anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, Kepala PTSB Provinsi Bali, Kepala PTSB Kabupaten Badung, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Ketua Asosiasi Ikatan Apoteker Indonesia, GP Farmasi Perkosmi, GP Jamu, Dekan Fakultas Farmasi Mahasaraswati, Ketua Jurusan Farmasi Universitas Udayana, Ketua Program Studi Apoteker Universitas Udayana, Ketua STF Mahaganesa, Dekan Fakultas Farmasi Unbi, Ketua HIPMI Bali, Ketua Aprindo Bali, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Ketua WHDI Bali, Ketua Salimah Bali, pelaku usaha UMKM kosmetik, obat tradisional, dan makanan, Ketua Inkubator Bisnis Universitas Udayana dan Universitas Hindu Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin yang ikut secara luring dan daring yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami hormati. Baik, kami mohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Dan adapun susunan acara pada hari ini yaitu pertama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa bersama, sambutan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar yang membuka acara secara resmi, kemudian presentasi materi standar pelayanan publik, FGD atau diskusi, dan terakhir penutupan. Baik, selanjutnya kita akan mengawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan doa. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, hening dalam doa. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan memberi manfaat untuk kepentingan masyarakat secara luas. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kami persilakan. Berdoa selesai. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Dilanjutkan dengan membuka acara forum konsultasi publik dan fokus grup discussion secara resmi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Imade Bagus, Kira Meta Apoteker, kami persilakan. Terima kasih, Bu MC. Pertama-tama, ucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat, anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Nyoman Parte Sarjana Hukum yang hadir melalui daring. Yang kami hormati, anggota Bapak Ibu anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bali. Yang kami hormati Kepala PTSP Provinsi Bali, Kepala PTSP Kabupaten Badung, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, yang kami hormati Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, Ketua GP Farmasi, Ketua Perkosmi, dan Ketua GP Jamu. Yang kami hormati Dekan Fakultas Farmasi Mas Saraswati, Ketua Jurusan Farmasi Universitas Udayana, Ketua Program Studi Universitas Udayana, Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Bali Internasional, kemudian yang kami hormati Ketua HIPMI Bali dan Ketua Aprilo Bali, kemudian Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Ibu Ketua WHDI Bali, Ibu Salimah Bali, kemudian Bapak Ibu pelaku usaha UMKM, kosmetika, obat tradisional, dan pangan, Ketua Inkubator Bisnis Universitas Udayana dan Universitas Hindu Bali, serta Bapak Ibu hadirin yang hadir secara luring dan daring. Tentunya pertama dan utama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat amatnya kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti forum konsultasi publik standar pelayanan. Yang kedua, tentunya terima kasih yang mengucapkan sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu, baik yang hadir secara langsung maupun daring pada acara forum konsultasi publik standar publik Balai Besar POM di Denpasar. Bapak Ibu yang saya hormati, pelayanan publik menjadi kebutuhan dasar bagi organisasi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan yang prima menjadi impian bagi konsumen untuk tercapainya kepuasan pelanggan. Pelayanan dengan sepenuh hati dengan mutu kami 5S, ini kepanjangannya dari sambut dengan senyum dan salam, didasari dengan semangat untuk melayani dan memberikan solusi. Menjadi pedoman di dalam pelayanan publik di Balai Besar POM di Denpasar. Di dalam penerapan pelayanan prima, Balai Besar POM Denpasar telah memiliki standar pelayanan publik yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014. Perbaikan dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sangat dibutuhkan, termasuk untuk mereview standar publik kami yang telah kami miliki. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, di tahun 2021 kemarin, Balai Besar POM Denpasar dapat penghargaan pelayanan prima dari Menpan RI. Terima kasih, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dalam melaksanakan pelayanan publik, Balai Besar POM Denpasar mengacu kepada Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di sektor obat dan makanan. Kemudian Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik. Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2020 tentang integrasi pelayanan perizinan berusaha secara elektronik di sektor obat dan makanan, serta Peraturan Kepala Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Masukan dari Bapak Ibu tokoh masyarakat, LSM, akademisi, pelaku usaha, organisasi, dan masyarakat dalam forum komunikasi publik serta pengaduan masyarakat dan hasil survei kepuasan masyarakat akan kami gunakan untuk menyempurnakan
standar pelayanan publik di Balai Besar POM di Denpasar. Sebagai wujud pelayanan prima, perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan sebagai turunan dari peraturan Kepala Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana yang kami sebutkan di atas tadi. Wujud dan turunan peraturan tersebut, kami telah menerbitkan sebuah standar pelayanan publik Balai Besar POM Denpasar dengan SK Kepala Balai Besar POM Denpasar nomor 102 tahun 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik di Balai Besar Denpasar sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, khususnya masyarakat pada umumnya, dengan penerapan standar pelayanan publik secara konsisten. Ruang lingkup daripada standar pelayanan publik di Balai Besar POM Denpasar meliputi pertama adalah penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan konsumen. Yang kedua tentunya adalah pelayanan pengujian obat dan makanan, kemudian pelayanan surat keterangan ekspor dan impor, kemudian jaminan pelayanan jaminan keamanan, keselamatan pelayanan pengelola pengaduan, serta evaluasi kinerja. Bapak Ibu yang saya hormati dan berbahagia, sekali lagi pada acara ini kami mohon masukan yang tujuannya adalah untuk membangun standar pelayanan publik kami. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat kepada kami ini juga sudah kita lakukan. Semoga kegiatan hari ini kami mendapat masukan dan saran baik untuk membangun Balai Besar POM Denpasar sehingga semakin hari semakin baik di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu terkait dengan kepuasan pelanggan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kemudian dengan memohon restu dari Ide Sang Yang Widiwasa dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik pada tanggal 10 Mei 2002 kami buka. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelayanan prima. Matur suksma, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita menganjak pada acara sesi materi dan juga diskusi, alangkah baiknya kita foto bersama dan juga menikmati snack selama 15 menit. Baik, kami mohon izin Bapak Kepala Balai kita foto bersama. Oke, berdiri semua, kemudian bisa maju Bapak mungkin. Jadi berdiri semua, jadi masih jaga jarak. Yang di Zoom kami mohon untuk mengaktifkan kamera semuanya ya. Jadi boleh bergabung Ibu Dayu di sampingnya Bapak. Di sini aja Pak nggih. Pak Arsika mungkin, Bapak Agung, Pak Pindu, Pak Tekdis. Oh ya, biar kelihatan itu. Oke, silakan. Kamera Pak Ageng. Jadi kameranya dari sana Bu, dari ujung sana. Silakan maju Bapak Ibu, kita bergabung di sini. Tidak banyak ternyata ya, tidak apa-apa. Agak dijarang mungkin ya, nanti bisa naik nggak tukang fotonya nih ke bangku ya. Ya, dulu kemudian
Salam pelayanan. Baik, terima kasih. Kami persilakan lagi kembali ke tempat dan menikmati snack yang telah disiapkan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mengefisienkan waktu karena kita supaya tidak lewat dari jam 12.30 ya. Kita akan langsung lanjut ke pemaparan materi standar pelayanan publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar, termasuk survei kepuasan masyarakat kita dan juga pengaduan yang masuk ke kami. Dan itu kami mohon untuk diberikan masukan nanti setelah presentasi dari Ibu Wita. Beliau adalah koordinator kelompok substansi informasi dan komunikasi di bagian pelayanan publik. Nanti setelah presentasi akan ada sesi diskusi, kami mohon masukannya dan akan ditanggapi oleh Kepala Balai Besar POM di Denpasar. Baik, untuk acara selanjutnya kami mohon kepada Ibu Wita untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu biar semangat ya. Terima kasih Mbak Eka, sebagai MC. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena pada hari ini kita bisa hadir, Bapak Ibu bisa hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih. Yang terhormat Bapak anggota Komisi 6 DPR RI yang hadir melalui daring ya. Kemudian anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, Bapak Kepala Balai Besar POM Denpasar, dari PTSP, kemudian PTSP Provinsi Badung dan Kepala Dinas Kesehatan, Ketua Asosiasi Apoteker, GP, Perkosmi, Jamu yang hadir di sini. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Dekan dari Fakultas Farmasi, Ketua Program Studi Apoteker, Ketua HIPMI, ya, ST Farmasi Mahaganesa, Fakultas UNBI, Yayasan Lembaga YLKI, kemudian Ketua WHDI, Ketua Salimah, pelaku usaha yang hadir, kosmetik OT dan pangan, serta Ketua Inbis, inkubator bisnis dari seluruh universitas yang hadir,
serta Bapak Ibu yang kami hormati yang hadir, yang saya tidak sebutkan satu persatu ya, baik melalui daring ataupun hadir langsung. Jadi terima kasih. Saya singkat saja mungkin menyampaikan terkait standar layanan publik Balai Besar POM di Denpasar. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Balai, kami mengundang Bapak Ibu untuk memperbaiki layanan kami. Tapi sebelumnya mungkin pointer sedikit ya. Jadi dasar hukum dari pelayanan publik kami yaitu Undang-Undang 25, kemudian peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, kemudian PP 24 nomor 18, kemudian Menpan EB nomor 14, dan ada juga undang-undang atau peraturan-peraturan yang dari Badan POM terkait pelayanan publik. Seperti kita ketahui sekarang banyak perubahan-perubahan peraturan ya terkait mempermudah UMKM untuk melakukan usahanya. Lanjut. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan bahwa kita ada 4 layanan informasi dan pengaduan. Jadi layanan informasi dan pengaduan ini Bapak Ibu bisa misalnya mencari informasi terkait informasi mau registrasi misalnya, terkait segala hal terkait obat dan makanan, keamanan obat dan makanan, peraturan-peraturan, nanti bisa mendapatkan layanan informasi. Pengaduan juga seperti itu, jadi kalau Bapak Ibu menemukan hal-hal yang kira-kira meragukan ataupun misalnya kira-kira meragukan izin edarnya atau apa, itu bisa melakukan pengaduan juga. Jadi kita mempunyai layanan informasi dan pengaduan, kemudian layanan pengujian obat dan makanan, layanan penerbitan surat keterangan impor, kalau mau impor produk bahan obat ataupun bahan obat dan makanan atau produknya. Kemudian juga ekspor, barangkali ada UMKM yang mau ekspor produknya seperti itu. Jadi kita mempunyai 4 layanan. Lanjut, kita cepat saja karena untuk ya sebagai pengetahuan apa sih layanan publik kita. Lanjut. Go. Nah, ini maklumat pelayanan kita. Jadi kita maklumatnya adalah sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar, ya, sesuai standar yang ditetapkan. Apabila tidak menepati, ya, sesuai dengan SOP, peraturan-peraturan, apabila tidak menepati, siap menerima saksi. Ya, jadi kami maklumatnya adalah seperti tersebut. Kemudian lanjut. Nah, ini produk layanan, timeline, dan biayanya. Jadi produk layanannya seperti tadi 4 itu, nah waktunya kalau layanan informasi kan sampai 1 hari ya, baru datang langsung berapa spontan ya. Jadi datang berikan informasi. Begitu juga kita punya layanan melalui melalui WA juga kita respon cepat. Kadang-kadang juga layanan melalui WA hari libur juga kita kadang-kadang melayani. Kalau misalnya itu hal-hal yang urgent kita layani. Kemudian, nah untuk pengaduan baru kita 10 hari. Kenapa 10 hari kok lama ya? Nah karena itu prosesnya ada, kita ada pengaduan, kemudian ada tindak lanjutnya itu yang 10 hari. Jadi tindak lanjutnya dilakukan oleh bidang-bidang lainnya. Kita ada di Balai POM Denpasar, kita ada substansi, namanya ada substansi layanan informasi dan informasi dan komunikasi, Infokom, kemudian ada substansi pemeriksaan, substansi penyidikan, dan substansi pengujian. Nah, itu nanti kita bekerja sama untuk melakukan tindak lanjut, yang mana siapa yang melakukan, siapa yang melakukan tindak lanjut, dan bagaimana caranya itu kita terkait sehingga waktunya itu maksimal 10 hari. Kalau sebelum 10 hari kita bisa melaksanakan, kita segera sampaikan ke pelapor. Kemudian
layanan pengujian. Layanan pengujian ini untuk misalnya mau registrasi produknya itu kan ada produknya itu harus diuji. Nah, layanan pengujiannya itu maksimal 19 hari. Tapi kita ada juga yang cepat, ada yang 1 hari. Nanti kita punya inovasi-inovasi gitu. Oke. Kemudian juga surat keterangan import ya. Surat keterangan import itu 4 jam. Ya. Nggak ada sehari tapi 4 jam. Kemudian ekspor juga 4 jam. Ya. Ekspor itu bukan 4 jam, 2 hari kerja. 2 hari kerja ya. Kalau import itu import dari produk jadi dan bahan baku itu 4 jam. Lanjut dengan biayanya juga. Ini sarana-sarana pelayanan yang kita miliki, ada wifi terutamanya ya, itu untuk mempermudah konsumen untuk melakukan, karena semuanya ini kan online ya, online. Jadi kita sediakan wifi, ruang tunggu, parkir. Nah, kita juga menyediakan untuk difabel. Jadi ada kursi roda ya, kemudian ada petugas khususnya. Kemudian kita juga menyediakan ada minuman-minuman, snack seperti itu ya untuk pelaku usaha ataupun customer yang datang untuk mendapatkan informasi atau layanan-layanan kita. Kemudian ada juga kotak-kotak pengaduan, ada whistleblower, ada kotak saran seperti itu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini mungkin udah ada yang pernah ke layanan info kita. Sebenarnya layanan informasi kita kecil, ruangannya tidak seperti MPP ya. Kalau MPP kan luas banget. Nah, kita sederhana, tapi kita berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi ketentuan. Kalau harus ada untuk layanan difabel juga kita penuhi. Lanjut. Nah, niki ruang parkir, lanjut. Nah, ini juga kita menyediakan untuk ini ya, ya harus ada apa namanya, toilet khusus laki perempuan, terus ada alatnya untuk orang-orang yang difabel seperti itu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini layanan. Nah, kita juga punya ruang untuk ini ya, kalau ada customer yang merokok, kita punya juga tempat ruang untuk merokok, tempat bermain anak juga ada, laktasi juga ada. Lanjut. Ruang ini juga kantin. Nah, ini layanan informasi singkat saja. Ya, jadi pedoman ya ininya standarnya itu standar pelayanan informasi yang dituangkan dalam seperti buku. Layanan ini juga ada di subsite kita. Bapak Ibu kalau ingin tahu layanan apa saja juga ada di denpasarpom.go.id. Lanjut. Nah, ini mekanismenya ya. Jadi orang datang langsung mendapatkan informasi apa yang dibutuhkan atau layanan pengaduan seperti tadi sampai 10 hari. Lanjut. Lanjut. Nah, ini untuk pengaduannya yang harus punya apa namanya, identitas, jenis informasi, tujuan informasi, membawa seperti itu. Lanjut. Kemudian layanan pengujian. Nah, ini layanan pengujian bagi produk UMKM atau produsen UMKM yang ingin mengujikan produknya atau melakukan quality control, mungkin tidak punya lab, terus melakukan quality control atau melakukan uji, bisa di laboratorium Balai Besar POM Denpasar, karena laboratorium kita sudah merupakan laboratorium yang terakreditasi. Lanjut. Jadi ini prosedurnya jadi membawa konsultasi. Kita juga punya inovasi namanya biji pare. Biji pare itu biaya uji untuk registrasi produk. Jadi produknya apa, ujinya apa, kira-kira biayanya berapa. Nanti bisa di-share nanti linknya untuk mengetahui kalau mau uji nih kira-kira berapa sih biayanya. Kadang-kadang kan pengen tahu nih kayak produknya ini untuk registrasi apa saja diuji, berapa bayar kira-kira. Nah, kita punya inovasi namanya biji pare, di situ bisa dilihatin biaya ujinya. Lanjut. Nah, ini persyaratannya ya, biasa nama, alamat, tujuan pengujian, nama sampel, seperti itu. Lanjut.
Nah, tentunya jumlah sampel juga. Tapi ini sebenarnya kalau kita sudah setuju diterima sampelnya atau dilakukan pengujian sesudah customer itu melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya ini melalui PNBP langsung ke bank. Nah, apa namanya, bill-nya itu, kwitansi pembayarannya itu baru diserahkan, baru kita lakukan pengujian. Jadi sebelum itu kita tidak bisa menerima sampel untuk diuji. Setelah pembayaran baru kita bisa terima untuk uji. Lanjut. Nah, ini kira-kira tarifnya, tarif ujinya sekitar 500-an untuk satu parameter yang paling besar harganya. Lanjut. Nah, ini untuk penerbitan surat keterangan import ekspor. Lanjut. Nah, ini untuk tentunya sebagai pedoman ya, pedoman untuk melakukan importasi atau eksportasi. Lanjut. Ini untuk surat keterangan import. Lanjut. Nah, ini pemohon harus memiliki NIB ya, NIB semua. Kemudian nomor kode izin untuk SKI BPOM karena sudah pakai OSS ya, sudah pakai online single submission, kemudian melakukan pendaftaran itu semuanya online ya. Itu evaluasi oleh evaluator, apa-apa yang diperlukan dievaluasi, kalau sudah oke produknya bisa diimport. Lanjut. Nah, ini skemanya, skema dari pengajuan SKI, surat keterangan import, baik untuk bahan ataupun produk. Lanjut. Lanjut, untuk penerbitan surat keterangan ekspor. Ini surat keterangan ekspor tadi 2 hari ya, 2 hari. Jadi sama juga mempunyai NIB persyaratannya, memiliki kode izin untuk SKE di OSS ya, online single sistem online single submission. Kemudian itu semuanya secara online. Oke, lanjut. Nah, ini ininya, alurnya. Jadi setelah bayar PNBP, proses evaluasi, produk bisa diekspor. Tapi ini juga tergantung negara yang dituju persyaratannya. Karena setiap negara itu persyaratannya beda-beda. Lanjut. Nah, ini jadwal pelayanan kita. Jadi dari jam 8 sampai jam kerja kita. Kalau kita kemarin itu karena bulan puasa jam 3, tapi kalau sekarang sudah normal jam 4.30 ya. Kemudian hari Jumat kita sampai jam 4 tanpa istirahat. Kenapa tanpa istirahat bisa? Karena kita bergantian. Kalau mungkin pas makan diganti sama teman yang lain. Gitu. Jadi untuk Sabtu Minggu atau hari-hari libur yang kita kalau ada hal-hal yang urgent tetap kita melakukan pelayanan seperti itu. Terutamanya melalui media sosial atau HP, WA ya. Lanjut. Lanjut. Ini agak lemot, mohon maaf. Nah, ini alamat, website, nomor telepon yang bisa dihubungi ya, subsite, ada media sosial bisa dihubungi. Terutama mungkin paling gampang sekarang melalui WA ya. Melalui WA mudah dilakukan, itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. WA-nya kita adalah ada 2, kita punya layanan. 2 layanan itu 081 38 533 dan 081 138 505 22. Nah, kalau yang ini 522 ini, yang 522 ini terkait sertifikasi. Kalau sudah jalan mau registrasi, nah itu yang dipakai ya. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Lanjut lagi. Ini yang inovasi-inovasi kita. Nah, satu lagi kalau kita mempunyai misalnya kita mau ini nih mau pelaku usaha. Kan biasanya kalau mau pelaku usaha itu kan seringnya kalau masalahnya itu ada di layout. Jadi kita membuat suatu terobosan inovasi. Jadi bisa Bapak Ibu customer itu bisa konsul layout melalui Bitly ini dengan
mengupload layout yang Bapak Ibu buat, kemudian dengan prosedurnya, produknya apa, nah kemudian dikonsulkan. Nah kalau sudah oke ini baru bisa lanjut misalnya membangun, merenovasi, kemudian baru mengajukan untuk diperiksa ya, untuk periksa penerapan cara pembuatan yang baik seperti itu. Kita juga sebelumnya kita punya itu apa namanya kayak kotak-kotak nih ya tiga dimensi di ruang layanan, tapi masih bisa dipakai kalau ada yang datang. Tapi sekarang sudah dimudahkan karena kita punya Bitly untuk konsultasi layout. Kemudian lanjut. Nah ini inovasi-inovasi kita ya. Ada ini lanjut inovasi-inovasi ada berapa ya 15 kalau nggak salah ya. Ini audio bisa dilihat di YouTube kita. Lanjut terus. Cuman nah ini video-video kita lanjut. Nih lagu-lagu ini pengarangnya Mbak Eka. Pengarangnya dan penyanyinya Mbak Eka. Lanjut. Nah ini iklan-iklan kosmetik juga kita memberikan informasi edukasi kepada masyarakat. Bisa lihat di YouTube. Komedian sudah terkenal mungkin ya dengan Puja Sawo bisa dilihat di YouTube. Lanjut kita ada beberapa terus iklan terus lanjut lagi lagu-lagu lanjut. Ini utamanya untuk ini kita ya. Ini juga tentang OTBKO. Kita juga punya layanan informasi ke masyarakat melalui ini apa namanya CFD dulu ya, dulu audio kita di depan taruh audio terkait iklan-iklan kita untuk edukasi keamanan obat dan pangan. Tapi sekarang CFD-nya nggak ada, jadi nggak jalan ininya. Lanjut. Nah ini juga ya pemberian gimmick. Biasanya kita kalau 17 Agustus, Hari Raya Kemerdekaan, kemudian ulang tahun atau hari-hari tertentu, kita juga memberikan reward kepada customer. Misalnya 10 customer pertama kita kasih gimmick. Seperti itu yang kita lakukan untuk melakukan pelayanan kepada customer. Lanjut. Iklan-iklan nih sama Puja Sawo lanjut. Nah ini mungkin bisa sebagai ini tadi sudah ini ya skipat kita namain SKI cepat jadi 4 jam sudah mendapatkan surat keterangan import. Ini juga satu namanya inovasi ODT one day trihexyphenidyl. Jadi cuma 1 hari. Jadi dari sampel datang kemudian lakukan ini pengujian itu 1 hari udah selesai. Jadi kita untuk trihexyphenidyl gitu ya. Yang sering-sering ada penyalahgunaan seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya inovasi Bina Kubis ya. Jadi lanjut. Nah, Niki juga tracking. Nah, tracking ini untuk yang pengujian. Jadi Bapak Ibu yang melakukan pengujian tadi kan maksimal 19 hari ya. Jadi bisa cek. Nah, bisa cek sampel saya sampai di mana sih gitu, bisa di tracking ininya dengan aplikasi ini. Dan kemudian kita juga di layanan juga ada pohon harapan, jadi customer yang datang bisa menyampaikan harapan-harapannya. Nah itu juga yang kami lakukan. Bapak Ibu diundang ke sini juga kita berharap nih ada masukan-masukan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Tentunya BPOM kan cuma ada di Provinsi Bali, ada di Denpasar, kemudian ada di Loka. Jadi bagaimana membuat obat dan makanan di Bali ini aman, terus UMKM kita bagus ya, maju, mandiri. Nah itu juga peran Bapak Ibu yang hadir di sini juga kami harapkan untuk bisa kami memberikan pelayanan yang terbaik. Walaupun sudah mendapatkan pelayanan prima dari Kemenpan RB, kami terus berkembang untuk selalu meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Nah, bantuan Bapak Ibu pada hari ini kami harapkan untuk dapat meningkatkan kinerja kami. Lanjut. Nah, ini yang biji pari saya sampaikan tadi. Jadi biaya uji parameter registrasi itu juga bisa di aplikasi ini dilihat. Kemudian kita juga ini program baru
programnya baru dari Pak Kepala Balai. Kita membuat podcast obat dan makanan. Jadi nanti mungkin kita bisa menyampaikan apa-apa yang diharapkan masyarakat, kita akan sampaikan melalui podcast ini. Lanjut. Nah, ini juga kita punya rubrik Sioma ya. Jadi kita menyampaikan informasi terkait obat dan makanan melalui media cetak. Lanjut. Nah, ini juga kita melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei kita lakukan mandiri tiap bulan. Mungkin nanti ada beberapa customer yang datang mungkin bisa mendapatkan apa namanya Bitly SKM itu bisa kadang-kadang bolak-balik, tapi itu untuk peningkatan pelayanan juga. Jadi layanan-layanan apa yang kurang menurut customer itu bisa disampaikan. Lanjut. Nah, kita ada ngasih Bitly, kemudian kita juga di situ di layanan Bitly-nya itu untuk layanan publik itu SKM itu survei kepuasan masyarakat itu bisa ada juga apa namanya penilaian terhadap ini apa pelaksana layanan. Jadi situ ada emoticon, nanti bisa dipilih kalau misalnya pelayanannya nggak bagus bisa pilih yang emoticonnya yang jelek, kemudian ada yang senyum seperti itu bisa dipilih. Nah, itu juga merupakan evaluasi kita terhadap pelaksana layanan. Ini hasil-hasil survei kita. Lanjut. Ini hasil mandiri kita setiap bulan kita lakukan. Lanjut. Nah, ini dari inspektorat kita setiap tahun juga dari Badan POM kita ada juga SKM yang dilakukan oleh Badan POM dengan hasil seperti ini. Hasilnya tidak jauh berbeda. Masih dalam kategori baik. Lanjut. Nah, ini perbandingannya, hasil SKM-nya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini kita juga punya pengaduan masyarakat di samping layanan pengaduan melalui langsung di sini juga bisa langsung ke SP4N lapor nih. SP4N lapor. Jadi itu langsung ke Kemenpan. Bisa nanti Kemenpan akan melanjutkan ke Balai Besar POM di Denpasar. Lanjut. Nah, ini pengaduan kita 2020 ada 13 pengaduan, kemudian 2021 11, nah sampai Maret ini ada 2. Lanjut. Nah, ini yang jenis-jenis pengaduannya yang terbanyak adalah pengaduan tanpa izin edar ya. Produk-produk tanpa izin edar itu yang banyak kita terima pengaduannya seperti itu. Jadi siapapun karena kita sudah memasyarakat ceklik. Tadi Bapak Ibu foto ceklik ya. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Jadi kita memasyarakatkan itu sehingga masyarakat mungkin sudah aware. Jadi kalau ada tanpa izin edar dilaporkan. Tapi seringnya yang mengadukan terkait izin edar itu biasanya kadang-kadang ada pesaingnya lah gitu seperti itu ya, tapi it's okay kita terima karena biarpun itu kan juga membuat kita tahu ya ada produk-produk yang masih banyak ada yang tanpa izin edar dijual seperti itu. Lanjut. Nah, ini lanjut. Nah, ini penghargaan yang kita terima ya baru kemarin pelayanan prima. Lanjut. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan itu sebagai gambaran apa yang kita lakukan. Mohon masukan dan saran Bapak Ibu untuk kebaikan kami dan kebaikan masyarakat ya seluruh Provinsi Bali. Saya tutup sama Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Tepuk tangan Bapak Ibu. Matur Susma, terima kasih Bu Wita. Tadi penjelasannya sudah detail sekali tentang standar pelayanan publik kami ya, dan juga bagaimana survei kepuasan masyarakat yang sudah dilakukan juga oleh masyarakat yang hadir kepada kami, baik secara luring, tatap muka, dan juga secara daring. Mungkin kami juga sering share untuk survei kepuasan masyarakat di media sosial juga, dan juga ada pengaduan-pengaduan tadi yang sudah kami paparkan.
Dan kami mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya terkait hal ini. Jadi boleh berikan masukan apapun nanti terkait standar pelayanan kami untuk perbaikan kualitas pelayanan kami di sini ya. Untuk tahun 2022 ini kami juga harus memperbaiki surat keputusan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Balai, yaitu berupa dokumen pedoman standar pelayanan publik. Nah, semoga masukan dari Bapak bisa dan Bapak dan Ibu bisa membantu dan meningkatkan kualitas pelayanan kami kembali. Baik, untuk demikian kami mohon masukannya mungkin nanti kebetulan di sini juga ada Bapak Kepala Balai nanti akan memberikan tanggapan setelah masukannya diporkan semua. Kami silakan mungkin siapa yang pertama, mungkin yang secara secara luring dulu ya. Nanti secara daring setelah yang satu mungkin kalau ada daring resen, kami mohon yang secara daring ikut silakan untuk resen atau ada di kolom chat juga boleh menyampaikan. Silakan Ibu Dian dari Mahaganesa ya. Oke, terima kasih Bu Eka. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan saya Dian dari Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa. Kebetulan hari ini mewakili Bapak Pimpinan yang berhalangan hadir. Yang terhormat Bapak Kepala BPOM dan rekan-rekan undangan yang lain. Setelah tadi mendengarkan pemaparan dari Bu Wita terkait standar pelayanan publik, saya menangkap tadi bahwa ada maksud dan tujuan untuk peningkatan pemahaman informasi, gitu ya. Namun mungkin karena saya di sini dari sudut pandang akademik, ya dari perguruan tinggi, jadi belum melihat ada mungkin arah ke pembukaan jalan untuk kolaborasi dengan perguruan tinggi. Ya karena di satu sisi juga kami dari perguruan tinggi sekarang sedang ada MBKM, Merdeka Kampus Merdeka Belajar. Jadi di sini mungkin ada harapan kami sedikit terkait pembukaan jalan untuk MOU, karena kebetulan dari institusi kami sendiri sudah sejak Agustus tahun lalu mengajukan MOU ke BPOM, namun untuk follow up masih belum kita dengarkan lebih lanjut, ya karena kami di sini melihat potensi kerjasama. Jadi dari melalui kerjasama ini dari BPOM sendiri mungkin akan membantu kami dari institusi untuk memberikan informasi ya. Jadi untuk shortcut perpanjangan tangan ke mahasiswa atau anak didik kami yang juga menjadi pengguna layanan publik dari BPOM sendiri. Kemudian di satu sisi juga kami juga ingin berpartisipasi dalam kampanye-kampanye yang dilakukan oleh BPOM. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian dari Mahaganesa. Mohon izin Bapak mungkin ditampung dulu pertanyaan atau masukannya, nanti akan selanjutnya ditanggapi. Nggih. Kami silakan untuk berikutnya. Oh ya, dari pelaku usaha ya, dari Ibu Sri Dewi. Silakan Bu Sri Dewi. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan dan undangan untuk hari ini. Mungkin sebelumnya saya bercerita sedikit bahwa saya sudah menggunakan jasa BPOM itu dari tahun 1995. Waktu saya bekerja di Jakarta, di minyak goreng, di sabun, dan yang lain-lain. Dan melihat perkembangannya sampai sekarang saya adalah pengguna jasa langsung, karena saya pemilik perusahaan importir, dan saya melihat bahwa perkembangan pelayanan publik BPOM ini sangat luar biasa, dan sudah sangat profesional dan cepat untuk pelayanan. Sekarang ini saya merasakan bahwa untuk pelayanan juga saya sebagai importir tidak terdapat diskriminasi juga, jadi tetap dilayani seperti yang lain. Jadi sangat bagus, transparan, tanpa diskriminasi, terbuka, semuanya standar, sesuai standar. Mungkin yang perlu saya sampaikan juga di sini, saya juga sebagai pengajar UMKM di Bali, terutama untuk yang ingin ekspor. Saya mengikuti yayasan, jadi saya banyak berteman dengan teman-teman UMKM yang baru mulai usaha ataupun sudah berusaha dan ikut ekspor. Kebanyakan permasalahan yang mereka hadapi berhubungan dengan BPOM ini adalah ketidaktahuan atau mungkin mereka merasa bahwa pelayanan BPOM ini lama, sulit, seperti itu rata-rata ya yang disampaikan kepada saya. Tapi setelah saya pelajari, saya kaji, ternyata adalah kesulitannya itu biasanya di
peraturan dasar. Jadi beruntung karena sekarang sudah ada OSS, sudah ada NIB, jadi kita hanya menyarankan mereka untuk NPWP, OSS kalau sudah selesai, mereka sudah bisa melakukan usaha dan kalau memang ada produknya bisa mendaftarkan di BPOM. Jadi terkendala izin dasar itu sudah selesai, sudah enak ya, jadi nggak ada simpang siur di sana. Nah, kemudian juga permasalahan yang dihadapi UMKM itu terutama untuk pengajuan BPOM itu biasanya terkendala di struktur bangunan. Nah, UMKM itu biasanya mereka berusaha itu dari rumahan dan kadang apalagi kalau produk makanan itu biasanya dari dapur sendiri. Dan kalau mereka mau berangkat naik kelas misalnya gitu ada produk biasanya PIRT dulu. Setelah PIRT mereka merasa bahwa mereka harus masuk ke tingkat yang lebih bagus lagi, apalagi kalau ada proses pengolahan seperti pemanasan atau mungkin proses pendinginan atau beku dan yang lain-lain, mereka perlu mengajukan izin yang lebih BPOM ya terutama. Apalagi kalau untuk ekspor, kalau untuk BPOM itu mereka merasa bahwa lebih diterima oleh buyer. Nah, struktur bangunan itu biasanya terkendala di sana. Jadi saya selalu memberitahukan kepada UMKM bahwa struktur bangunan itu memang harus sesuai. Apalagi lokasi itu harus sesuai dengan ketentuan, terutama kalau makanan itu ada ketentuan higienis. Jadi semangat tuh kita bangun dulu bahwa BP POM itu semangatnya adalah menjaga konsumen. Jadi kita sebagai produsen itu juga perlu menjaga makanan yang kita produksi sehingga bisa menjamin keamanan pangan dan higienis pangan. Nah, mungkin terkendala itu untuk yang UMKM ya, terkendala selain perizinan. Kalau perizinan untuk MD itu sudah sangat gampang ya sekarang ya, karena semua sudah online. Dan dari jauh-jauh juga misalnya dari Indonesia Timur mereka juga tinggal online saja. Mungkin yang terkendalanya di sana saja. Eh, struktur bangunannya mungkin mereka agak terkendala di sana aja sih. Terima kasih. Mungkin itu perlu dikasih masukan bagaimana supaya struktur bangunan itu sesulit apa bisa atau perbaikan apa yang perlu mereka lakukan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu biar semangat ya. Terima kasih Bu Sri ya. Luar biasa masukannya dan juga sudah support pelaku usaha juga. Mungkin satu lagi setelah nikah, dari Pak Agus Adrianta, beliau dari Ketua Asosiasi ya dari Ikatan Apoteker Indonesia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar POM serta undangan dan jajaran. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami atas undangan penyempurnaan atas standar pelayanan publik gitu ya, Bu ya. Jadi dari kami di organisasi profesi ada beberapa hal terkait dengan usulan. Mudah-mudahan apa yang menjadi usulan kami bisa diterima dan mungkin bisa dikaji terlebih dahulu. Tentu saja sebelum kami melakukan usulan ini sempat kemarin terpikir untuk meminta bahan sedikit terkait dengan standar operasional prosedur dalam pelayanan permohonan. Apa yang tadi disampaikan Bu Wita juga sudah jelas, cuman di sini saya mungkin ada sedikit usul karena mungkin saya terlewat atau kami tidak melihatnya pada setiap flowchart ataupun setiap tahapan prosedur pelayanan itu terucap memang bahwa jangka waktu pelayanan itu contoh, saya ambil contoh di sini adalah prosedur pelayanan permohonan pengujian obat dan makanan. Jadi memang pada jangka waktu pelayanan itu tercantum 1 hari kerja sampai 19 hari kerja demikian ya. Tapi apakah memungkinkan? Apalagi dalam tracking tadi sudah bagus sekali kan, layanannya sudah sampai mana begitu. Jika memungkinkan pada setiap tahapan itu sudah diisikan harinya. Gitu. Jadi misalkan tahap verifikasi berapa hari, tahap ini berapa hari, tahap ini berapa hari, tercapai 19 hari. Jadi apa yang Tiang sampaikan tadi adalah karena ini merupakan sebuah standar, tentu saja ini merupakan hal yang memang
masyarakat ingin tahu gitu. Walaupun pada akhirnya memang mungkin bisa selesai lebih awal. Tapi paling enggak masyarakat tahu bahwa memang proses verifikasi ini targetnya berapa hari. Misalkan 1, 2, 3 hari atau diplot. Nah ini yang tahu kan teknis. Sehingga harapan kalau memang memungkinkan itu bisa kami usulkan untuk pada setiap tahapan prosedur itu diberikan timeline waktunya. Sehingga pada akhirnya di jangka waktu pelayanan yang sudah diplot itu sesuai dengan timelinenya. Syukur kalau memang waktu yang sudah ditetapkan itu bisa dipotong, ya berarti itu adalah pencapaian standar gitu ya, melebihi pencapaian standar itu prestasi. Tapi kalau yang sudah diplot sampai 19 hari ya layaknya memang harus diisi berapa hari pada setiap tahapan. Mungkin itu yang pertama usulan kami. Terus yang berikutnya ada kalau nggak saya salah tangkap tadi adalah pada tahap jaminan pelayanan gitu ya. Saya ada sedikit baca mengenai waktu penyelesaian. Jadi waktu penyelesaian penyelenggaraan pelayanan merupakan paling lama yang ditetapkan. Jika dalam hal permohonan pelayanan ditolak, maka biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Nah, ini mungkin bisa klarifikasi atas teman-teman terkait dengan SOP ini. Apakah dengan adanya penolakan ini tahapan selanjutnya adalah ada pendampingan? Ataukah berkas yang diajukan itu ditolak begitu saja? Atau bagaimana? Karena kita bicara masalah layanan publik, tentu saja ini harus jelas. Karena di SOP yang saya lihat masih belum jelas. Jadi mungkin bisa klarifikasi atas misalkan jaminan pelayanan yang tadi terhadap pelayanan tadi. Terus yang berikutnya mungkin terlepas dari standar ini, mohon maaf WK ada 3 mungkin. Terlepas dari standar ini apakah pada setiap kebijakan standar ini sudah dilakukan semacam roadshow mungkin atau sosialisasi ke masyarakat, karena terus terang saja ada juga masyarakat atau pelaku UMKM yang bertanya ke kami gitu, bertanya ke kami terkait dengan Pak bagaimana sih caranya menguji makanan produk kami misalkan mengandung bakteri atau cemaran dan sebagainya. Nah kami tetap mendirect ke Balai POM tapi dari hasil itu kan sudah terlihat sedikit walaupun tidak semua bahwa informasi ini masih belum apa namanya ya sampai belum luas gitu masyarakat tahu. Nah, apakah ada semacam mungkin roadshow jemput bola lah istilahnya terus mengadakan di sebuah publik begitu atau tempat publik kemudian mengundang seluruh masyarakat untuk bisa datang ke sini kemari bahwa memang di sini ada konsultasi untuk pelayanan ke masyarakat, terus layanan-layanan yang diberikan adalah begini. Jadi kami juga mungkin karena kurangnya informasi kami nggak paham kalau kami nggak lihat apa saja sampel yang memang bisa diterima di sini untuk diuji. Oh ternyata banyak dengan jumlahnya. Nah mungkin itu usulan dari kami. Demikian, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Agus. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu biar tambah panas dan semangat ya. Jadi banyak banget usulan dari Bapak Ibu, terutama nih Pak Agus Adrianta, Pak Ai ya panggilan akrabnya ini. Itu ada 3. Mohon izin mungkin ada satu lagi ya Bapak ya Pak dari pelaku usaha UMKM obat tradisional ya Pak ya. Silakan. Silakan perkenalkan diri Pak. Terima kasih Ibu. Nama kami Kadek Elis Sumantara. Kami kebetulan dari perwakilan masyarakat dan sekaligus pelaku usaha UKM. Pertama-tama kami aturkan puja pangestungkara Om Swastiastu sudah diberikan undangan untuk hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai, Bapak Ibu sekalian instansi terkait. Pada pagi hari ini dari sisi masyarakat kebetulan kami juga pernah menjadi sebagai kader BB POM di desa kelurahan. Memang informasi-informasi yang seperti dipaparkan tadi itu terutama mengenai pelayanan BP POM masih jauh belum menyentuh ke masyarakat bawah. Jadinya masih ada paradigma di masyarakat itu mendaftarkan sesuatu produk ataupun usaha ke BP POM
masih agak menakutkan gitu, karena masih paradigma seperti dahulu, kesannya apa namanya, mencekam gitu, baru masuk prosesnya lama gitu, seperti itu. Nah, masih terkesan seperti itu. Nah, di dalam hal forum niki kami bisa usulkan kepada Bapak Kepala Balai, seluruh jajaran BPPOM, mungkin bagaimana kiat-kiatnya untuk menyampaikan program-program tadi yang sangat bagus sekali kami dengar, apalagi dari sarana dan prasarana sudah lengkap sekali dimiliki oleh BPPOM dan mungkin lebih lengkap dari instansi yang lainnya. Dan di samping itu juga ke depannya kalau itu ditambah lagi dengan sumber daya manusia atau pelaku-pelaku pelayanan publiknya yang lebih profesional dan lebih mengetahui produk-produk atau layanan dari BPPOM tersendiri, dan kami yakin pasti masyarakat luas lebih banyak lagi dan antusias lagi untuk mendaftarkan produknya ke BPPOM. Karena di samping itu juga bagi mereka-mereka pelaku usaha itu sangat penting sekali untuk rekomendasi ini dalam persaingan dunia bisnis ini untuk menumbuhkan kepercayaan kepada konsumen dan masyarakat pengguna produknya. Nah, itu mungkin dari sisi masyarakat yang bisa kami sampaikan. Kalau dari sisi pelaku usaha atau UKM, kami memang betul-betul mengalami dari nol sekali pelayanan yang diberikan oleh BPPOM, terutama pendaftaran produk. Dan dari tahap-tahap produk itu, dari awal sampai akhir, kami memang dibimbing, Mbak. Dibimbing sekali. Dan seperti pertanyaan Bapak dari Asosiasi Apoteker tadi, limit atau time-nya untuk masa-masa verifikasi itu, memang dari sisi kami, dari pelaku usaha, jelas sekali. Misalnya tahap verifikasi ini sekian hari, sekian hari, sekian hari, itu tepat sekali. Tepat sekali dengan apa yang diprogramkan, dipaparkan seperti tadi itu. Nah, cuman kemungkinan masyarakat umum, masyarakat awam belum mengetahui hal itu. Dan cuman diketahui mungkin, oh pengurusannya sekian tahun lama seperti itu. Tapi yang kami lakoni selama ini, dari tahap verifikasi dari awal sampai akhir itu, semuanya tepat sekali. Dari proses pengajuan CPOTB sampai izin edar, semuanya tepat sasaran. Dan di samping itu juga, ada pertanyaan dari Ibu tadi, mungkin masalah sarana produksi itu apa namanya, tempat produksi itu sebenarnya yang kami alami di lapangan itu tidak apa namanya, setakut itu, Bu. Apa namanya, se ekstrim gitu. Pada prinsipnya yang penting di lapangan adalah hygiene dan sanitasinya. Karena pelaku usaha kan pikirannya, kita harus merubah bangunan lagi, harus merubah begini. Tidak. Yang saya alamin, jujur aja Bu, di tempat kita itu juga dulunya out-outan bekas kitchen itu segala macam itu, tapi kita memang dituntun dari pegawai balai waktu itu, yang penting hygiene, sanitasi, dan beberapa parameter-parameter yang penting itu diikuti gitu. Seperti lubang-lubang ventilasi yang tertutup, seperti itu, harus kita ikuti seperti itu. Saya kira tidak sulit, dan kita tidak perlu lagi harus merubah bangunan jadi lantai 1, lantai 2. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang mungkin menyebabkan masyarakat ketakutan gitu. Ketakutan, baru mengajukan sarana aja sudah harus dirubah begini-begini. Nah, perkiraannya merubah bangunan tidak. Itu hanya merubah apa namanya, mindset ke depannya biar tempat sarananya itu hygiene dan sanitasi. Seperti itu aja. Mungkin itu yang bisa kami sharing pada pagi hari ini, Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu dari Balai untuk memberikan penjelasan ini sesuai dengan apa yang memang kami alami selama pengurusan di BPPOM. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, yang sina bentuk Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik, matur suksema, terima kasih kepada Bapak Kadek ya tadi panggilannya dari pelaku usaha dan juga dari masyarakat umum ya. Baik Bapak, tadi sudah ada 3 yang menyampaikan usulan dan masukannya. Mohon untuk tanggapannya dari Mahaganesa terkait ini. Saya mungkin sampaikan untuk MOU Bapak ya, untuk Kampus Merdeka memang banyak sekali mengajukan MOU ke kami, ke Balai Besar POM Denpasar, dan
untuk Magenesa memang sedang proses kajian sedang di ini. Jadi yang sudah MOU ke kita Mas Saraswati dan juga dari UNBI juga sudah. Jadi untuk akademisi mungkin nanti Bapak Kepala Balai akan menanggapi seperti apa juga yang akan ke depannya dilakukan oleh Balai Besar POM Denpasar. Dan juga tadi dari Bu Sri Dewi, pelaku usaha tentang SKI juga dan bagaimana nanti layout sudah ditanggapi juga oleh Pak Kadek ya. Kemudian dari Pak Agus Adrianta ada usulan setiap flowchart mungkin ada perbedaan tadi yang disampaikan oleh Pak Agus sesuai dengan standar pelayanan publik kita Bapak, itu ada layanan pengujian yang mungkin di dalamnya sudah ada sebenarnya untuk berapa hari kerjanya, yang berapa hari kerja, berapa biayanya itu sudah ada di standar layanan kita Pak Ai. Jadi mungkin nanti Bapak juga akan menambahkan. Nah, berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kadek ya, itu tahapan dari registrasi. Nah, kalau tahapan dari standar pelayanan kami adanya yang pengujian timelinenya berapa itu sudah lengkap dari 1 hari sampai ini tergantung dari apa yang parameter uji yang dibutuhkan. Kemudian kalau penolakan seperti apa mohon ditanggapi juga Bapak Kepala Balai. Kemudian dokumen-dokumen kita apakah sudah disosialisasi, itu pertanyaan dari Pak Agus Adrianta. Baik, yang terakhir mungkin tadi sudah ditanggap ada masukan dari Pak Kadek sudah jelas. Mohon izin Bapak Kepala Balai untuk memberikan tanggapan kepada 4 dari usulan dan saran yang diberikan. Silakan Bapak. Terima kasih. Mungkin Bu Eka yang dari Luring dulu, Pak anggota Komisi 6. Oh iya, Silakan, ternyata Pak. ada Bapak. Silakan. Pak Nyoman Parte sudah. Ini kami mohon Bapak ini diberi kesempatan memberikan masukan oleh Bapak Kepala Balai kami, Bapak Pak Nyoman Parte sudah sangat aktif sekali karena beliau memang Komisi 6 DPR RI yang memang terkait dengan UMKM secara langsung. Dan kita sudah sering berkolaborasi juga Bapak. Silakan Pak Nyoman Parte untuk memberikan masukan dan saran kepada kami. Ya, terima kasih Ibu Eka, Pak Kepala Balai. Saya mohon maaf karena tadi saya ikut 2 Zoom meeting waktu yang sama. Saya tidak banyak memberikan masukan. Dulu saya sering kesal dengan BP POM, tapi ketika sering komunikasi, sering mendampingi UMKM, kebetulan bidang tugas saya di Senayan adalah bidang UMKM dan perdagangan, di mana produk-produknya sangat sering terkait dengan BP POM. Saya justru memberikan apresiasi karena pelayanan BP POM jika dibanding 2 tahun lalu, bahkan 3 tahun lalu ketika saya masih di Komisi 4 DPRD Bali, sekarang sudah menjadi sangat baik. Tentu kita berharap pelayanan prima yang dengan interval waktu yang telah ditentukan, jika misalnya 10 hari itu baik, kalau bisa selesaikanlah dalam waktu 7 hari. Jika 5 hari itu baik, selesaikanlah dalam waktu 3 hari. Jika biayanya 2,5 juta, kalau bisa lebih murah lagi akan lebih baik. Itu satu. Yang kedua, memang di lapangan setelah saya mendampingi banyak UMKM, banyak melakukan pelatihan, fasilitasi dan pelatihan terhadap UMKM, memang ada persoalan kekurang lengkapan informasi atau kekurang pahaman kalau dibuat bahasa yang lebih kasar. Antara produk yang memang membutuhkan cukup PRT dengan produk yang diharuskan melalui mekanisme di BP POM untuk mendapatkan nomor izin edar. Ini memang penting sekali disosialisasikan, tidak hanya kepada pelaku UMKM, tapi juga kepada aparat. Suatu saat saya usul Pak Kepala Balai, Ibu Eka, agar juga mengundang pihak kepolisian, karena mohon maaf banyak juga UMKM kita justru diganggu oleh pihak oknum-oknum polisi yang selalu membawa belum punya izin edar, padahal sesungguhnya produknya di bawah 1 minggu. Itu barangkali memang perlu juga mereka itu diundang untuk disampaikan mana yang menjadi keharusan dari sebuah produk memiliki nomor izin edar dan mana produk yang cukup PRT yang diselesaikan di Dinas Kesehatan Kabupaten. Itu yang kedua. Yang ketiga,
banyak produk-produk yang menyebabkan para UMKM kita berhenti inovasinya karena di setiap varian produk dengan bahan dasar yang sama, namun variannya berbeda. Misalnya sabun ekoenzim, bahan dasarnya adalah ekoenzim. Cuman karena ada untuk sabun tangan, ada untuk sabun mandi, ada untuk cuci piring, itu misalnya. Bahan dasarnya hampir 100% sama, cuman pewarnanya barangkali berbeda atau infus pewanginya yang berbeda. Ini juga diharuskan tiga-tiganya memiliki nomor izin edar, harus tiga-tiganya melalui mekanisme BPP POM. Ini yang banyak mendapatkan keluhan di lapangan. Mungkin ada solusi barangkali dicari irisannya. Tentu saya paham BPOM adalah pelaksana aturannya dari pusat. Mungkin barangkali diselaraskan tafsirnya itu sepanjang bahan dasarnya sama, apalagi bahan dasar itu adalah komponen terbesarnya, itu barangkali tidak perlu lagi di BPOM-kan. Barangkali itu tiga hal yang saya sampaikan. Yang terakhir ya semoga Balai POM Bali kembali dapat sertifikat untuk pelayanan prima terbaik di Bali. Saya senang selama ini sudah sering difasilitasi para UMKM yang kami bina, yang kami bantu, dan sudah dilengkapi dengan perizinan yang dikeluarkan oleh BPOM. Kira-kira begitu. Yang paling terakhir di luar konteks ini kepada Bapak Ibu pelaku UMKM, kami sedang berjuang untuk mendapatkan kredit recovery untuk Bali terhadap Bank Himbara, yaitu bank-bank milik pemerintah, agar Bali mendapatkan perlakuan khusus. Satu, relaksasi dan restrukturisasinya diperpanjang. Yang kedua, bunga dan pokoknya kami usulkan untuk dilakukan pemutihan. Yang ketiga, khusus untuk UMKM agar diberikan hal-hal yang sangat khusus karena UMKM merupakan penyangga ekonomi di Bali. Ini sedang berproses. Di antara 5 hal yang kami sedang usulkan, kemungkinan sebagiannya akan berhasil diperjuangkan. Nanti akan kami kabari lagi kepada para pelaku UMKM. Kira-kira begitu. Terima kasih. Luar biasa sekali masukannya Bapak anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Nyoman Parte. Jadi sudah detail sekali Bapak Kepala Balai tadi disampaikan. Jadi mungkin tanggapannya secara langsung apa yang tadi disampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Nyoman Parte atas supportnya kepada kami BB POM di Denpasar. Dan mohon selalu doanya biar kami selalu bisa memberikan pelayanan prima. Silakan kepada Bapak Kepala Balai untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Jadi Bapak Ibu yang telah memberikan masukan, tentunya tadi Pak anggota Komisi 6 menyampaikan terima kasih Pak atas masukan dan dukungannya. Ini Bu Dian terkait MOU Bu ya. Jadi MOU itu harus mendapat persetujuan dari pusat Bu. Jadi kami melakukan MOU setelah kami buat, kami ajukan ke pusat. Nah dari pusat masih direview. Nah, kalau sudah turun review pasti saya tanda tangan Bu. Paling gampang buat tanda tangan itu Bu. Coret-coret selesai stempel Bu gitu. Nah tapi kalau belum disetujui ya kami nggak berani. Karena kami ini kan UPT dari panjangan tangan dari Badan POM. Kalau pusat nggak setuju kita nggak berani gitu aja. Tentunya kerjasama kita ingin juga Bu. Tadi apa istilahnya yang kuliah merdeka ya. Ya tentu dengan kuliah merdeka ini juga kami juga hampir seluruh fakultas yang ada itu tidak hanya farmasi, pertanian semua mengajukan minta PKL di sini Bu. Kami itu badan pengawas bukan badan penguji kan gitu. Jadi kami harus sortir. Nah ketika banyak yang PKL tentu pelayanan kami akan terganggu dengan pengujian. Karena Bapak Ibu saya juga agak ketat yang menguji yang boleh megang alat itu yang sudah ahli. Alat kami hampir sebagian besar 2M, 1M. Kalau rusak kami repot gitu. Karena tugas kami mengawasi. Nah, teman-teman PKL ini kan belum ada kemampuannya. Cuma bisa mengawasi. Dan ketika penuh, apalagi di masa pandemi kan juga nanti jadi penyebaran. Jadi kami berusaha menata semua. Jadi
Betul Bu, yang sudah MOU kami utamakan. Nah kalau belum MOU kami enggak. Dan bukan dari Bali aja, dari Banyuwangi, Jawa Timur semua minta kemari. Ya terutama yang putra asli daerahnya kan ingin dekat sini. Kami sebetulnya ingin memfasilitasi semua, tapi tentu karena kondisi juga belum. Jadi tapi MOU-nya tunggu Bu, nanti saya uruskan besok kebetulan ke Jakarta ketemu bagian humasnya. Saya tanyakan masih kendala di mana. Terima kasih Bu ya. Mohon maaf ini atas keterlambatannya. Kemudian yang harapan kami tentunya adik-adik mahasiswa ini menjadi agen daripada Badan POM dalam perubahan. Nah, kalau kami diundang sebelum ini nggak apa-apa Bu, diundang sebagai dosen tamu teman-teman. Nanti saya kasih narasumber kami bagaimana sih terkait dengan obat dan makanan. Karena tentunya pengawasan itu nggak bisa kita lakukan sendiri. Badan POM tidak mampu sendiri melakukan pengawasan. Terima kasih Bu Dian. Ibu Sri Dewi, makasih nih Bu, dukungannya 95 lebih baik. Memang sama dengan Pak tadi, dulu kami watchdog Bu, seperti anjing pengawas itu dilihatin mana yang salah, mana yang enggak gitu loh. Sekarang masa kita sekian banyak pelaku usaha semakin banyak, gimana kita ngawasi? Sementara pegawai kami pensiun terus banyak, yang nambah nggak ada juga kan. Kita mau nambah banyak, nggak ada yang bisa digaji kan juga, karena pemerintah juga pensiun 5, nambah 1 pensiunan. Makanya ke depan sekarang kami melakukan pengawasan dengan berdasarkan risiko. Mana kira-kira yang bisa kita awasi? Tentunya juga dengan adanya fasilitator Ibu Pak Kadek tadi itu yang sudah dilatih, tentunya akan membantu kami menyampaikan kepada pelaku usaha. Betul Bu, pelaku usaha ini, mohon maaf Bapak Ibu pelaku usaha, pingin gampang gitu Bapak Ibu ya. Begitu datang ke Balai POM keluar izin. Padahal kan gitu Bapak Ibu. Padahal kalau kita sehari-hari ke belakang aja perlu harus ekstra keras biar keluar kan gitu Bapak Ibu. Apalagi izin gitu. Karena ini terkait izin edar. Saya sampaikan pertama terkait dengan izin edar dikeluarkan ada 3 hal. Yang pertama adalah aman, kemudian bermanfaat atau berkhasiat adalah bermutu. Ini yang utama. Dan kami terus memperbaiki, memberikan kemudahan, tetapi tidak menurunkan standar. Seperti tadi, kita bantu tadi Pak. Terima kasih dukungannya Pak anggota Komisi 6. Tentu kami ingin bantu semua, karena kami tahu dengan makin banyak UKM yang berhasil mendapatkan izin edar juga akan membantu pergerakan ekonomi kita semakin baik. Dan tentu ingin memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk yang dikonsumsi itu adalah aman. Itu Bapak Ibu. Jadi izin edar, nah tentunya di kosmetik sudah dibebaskan. Cuma notifikasi Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin pelaku usaha, sekarang buat kosmetik itu gampang Bapak Ibu. Nggak perlu hanya cukup notifikasi sebetulnya. Cukup persyaratan apa-apa itu adalah mungkin bisnis yang cepat gitu. Bapak Ibu maklun pun juga boleh, nggak perlu punya pabrik juga bisa kosmetik sampai ini Bapak waktu di Jawa banyak sekali yang melakukan seperti itu. Kemudian kalau pangan obat tradisional masih izin edar Bapak Ibu, apalagi obat. Nah, tentunya kedua Bapak Ibu banyak sekali tentunya Badan POM. Kalau izin Badan POM terkait pangan yang paling murah 300.000, paling mahal 3 juta Bu. Saya hafal soalnya. Dan apabila UMKM potongannya 50%. Izin Pak anggota, pimpinan kami sedang berusaha untuk UMKM diberikan potongan 90% untuk izin edarnya. Tapi kalau 0% belum mungkin Pak ya. Ini nanti karena ada aturan PNBP, pembatasan negara bukan pajak. Demikian juga dengan pengujian Bapak Ibu. Kami inginnya menurunkan harga pengujian, tetapi kami dipatok dengan ada surat edaran bahwa nguji ini sekian-sekian. Jadi, tetapi akan kami fasilitasi UMKM yang mengajukan memang nggak mampu, akan kami ambil sampelnya dan bebas biaya uji. Tapi nggak semua UMKM nanti semuanya ngaku nggak punya modal kan susah, Bu. Gimana nggak punya modal kok bisa berusaha? Itu pertanyaan kami juga kan gitu, Bapak Ibu. Nah, itu tentu kami akan melakukan sortir juga. Kalau memang nggak mampu kami uji. Bapak Ibu kalau datang ke Badan POM aturannya harus bayar. Menguji ke Badan POM harus bayar kan. Jangan kan Bapak Ibu, saya pun bawa sampel ke Badan POM bayar. Padahal kan kepala balai gitu. Kok nggak punya hak nggak boleh. Harus petugas kami yang ngambil kesalahan tersebut diuji dan dikeluarkan hasilnya. Jadi biar kita yang ngambil. Kalau datang ke sini harus bayar Pak. Karena saya ngalami waktu tugas di Nusa Tenggara Barat, saya membantu teman nguji madu. Nanti saya bayar kalau sudah selesai ujinya. Wah, Bapak Ibu, begitu selesai ujinya 4L, lema lah tahun lalu, kalau bahasa sasarnya besok sampai hilang Bapak Ibu. Datanglah BPK datang gitu. Periksa, ya mau enggak mau ya kita bantulah bayarnya gitu Bapak Ibu, karena kesalahan kami. Nah, itulah Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu ingin sampelnya gratis, diambil sama Badan POM. Mengajukan dulu, kami yang ngambil, nanti hasil ujinya kita pegang, kita keluarkan untuk perizinan gitu. Kalau Bapak Ibu bawa sampel kemari harus bayar Bapak Ibu.
Nggak ada aturan nggak bayar, harus bayar. Begitu juga teman-teman pemerintahan saya juga sampaikan, kalau Bapak ke sini datang bawa sampel, minta berita acara, kalau gini bayar Pak, saya bilang gitu. Oh kenapa gitu kan sama pemerintah? PNBP Bapak Ibu, ada aturan Menteri Keuangan yang mewajibkan seperti itu, pendapatan negara bukan pajak. Itu kendala kami Pak mungkin. Kalau kami sih inginnya gratis Pak, gratis juga gitu loh. Sehingga memudahkan masyarakat. Tetapi tentunya ini kami coba memberikan yang terbaik karena aturan. Terus kemudian mengenai pelayanan tadi sekalian Pak Ai, itu 19 hari itu variasi Pak. Kalau obat reaksi penida itu 1 hari. Kemudian produk makanan yang ada inkubasi kami nggak bisa 1 hari, paling lama itu 19 hari. Karena harus menanam dulu, melihat seperti itu. Ada berapa produk 3 hari dan kami akan terus membuat lebih singkat. Tentunya ini perlu investasi besar dengan peralatan yang ada sehingga menghasilkan produk yang baik. Nah, tentunya ketika hasil jual itu adalah jaminan. Nah, ini juga kami berusaha sebaik mungkin untuk mempersingkat waktu tersebut. Dan tentunya tadi Bapak Ibu, sebetulnya kita itu di pengawasan. Karena sampel kita itu 3.500 sampel setahun Bapak Ibu, obat dan makanan. Masing-masing pengujian itu paling tidak ada 12 parameter. Bapak Ibu mungkin yang akademisi sudah tahu bagaimana itu Bapak Ibu padatnya. Gitu. Dan juga sekarang kami mencoba menjadi lab regional. Bapak Ibu perlu kami sampaikan, Balai Besar POM di Denpasar sekarang menjadi lab regional rujukan untuk Surabaya, Kupang, dan Nusa Tenggara Barat. Jadi sampel-sampel itu masuk kemari semua Bapak Ibu. Tentu perlu kami sampaikan juga Bu ke depan untuk rekan-rekan yang Muslim. Oh sebelum saya lupa Bu, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Bu ya. 14 3 Hijriah. Jadi kami punya lab DNA Bapak Ibu, ProSign DNA. Tetapi karena masa pandemi COVID-19, kami rubah dulu menjadi RNA dan sudah dilengkapi dengan BSL-2 dengan tekanan negatif. Jadi kami lab ada satu lab kami rubah, itu sangat ini sekali. Jadi untuk kita mampu sekarang mohon dukungan Pak anggota ini karena kami belum dikeluarkan izinnya. Kami bisa nguji COVID, tetapi izin belum keluar dari Dinas Kesehatan. Tetapi kami juga nanti kalau sudah COVID selesai, kita menguji bisa juga DNA ProSign babi. Jadi tentu ini tidak perlu ke Mataram, ke Surabaya, kami di sini bisa nguji ProSign. Kemudian yang kedua, kami coba untuk dilengkapi tahun ini mungkin ya dengan lab air Bapak Ibu. Jadi dengan alat yang terbaru, begitu masuk bisa keluar langsung 22 logam yang terdeteksi pada air tersebut. Jadi karena air ini kan juga sumber kita ya Bapak Ibu, sumber kehidupan. Jadi kita ingin juga mengecek bagaimana kualitas air yang ada di. Kapan itu Pak Kepala? Izin Pak Kepala. Kapan Yang, untuk air kapan alatnya? Ini Pak kita lagi persiapan. Sudah Pak, ICPA-nya alatnya Pak. Yang belum keluar ini izin untuk pemeriksaan COVID-nya Pak. Untuk alatnya yang sudah jadi Pak. Nanti yang akan diperiksa tentang air minum apa air limbah? Air minum Pak. Kalau limbah bukan kewenangan di kami itu poksinya. Oh, gitu, air minum Pak. Ya. Ya soalnya sekarang di desa-desa banyak bermunculan air-air yang ini, air isi ulang, air kemasan. Yang ya, Pak. Belum kami meriksanya air minum dalam kemasan Pak. Kalau teman-teman Dinas Kesehatan mengirimkan sampel air isi ulang juga kami bantu Pak. Karena kewenangan pengawasan di kami di AMDK Pak. Air minum di sini. Ya Pak. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu terkait jenis pengujian, kemudian tentunya kesan Badan POM yang seram ini betul Bapak Ibu. Teman-teman biasanya diawasi pada takut semua, apalagi yang sebelah saya Pak Edi Sudrajat, Pak Eka ini kan mirip lebih seram. Ini kalau di polisian Diskrimsus nih Bapak Ibu, kalau penyidikan beliau tugasnya. Beliau satu pendidikan sama saya dulu sama-sama PPNS di ya Pak ya, di Lido Bapak Ibu. Lingkaran dosa kan kamarnya Bapak ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebetulnya tadi kami tidak ingin sekarang pun juga demikian, terkait pengawasan yang kami utamakan adalah pembinaan. Bagaimana kita membina sehingga sarana tersebut menjadi baik. Kalau sudah baik tentu akan menguntungkan negara nantinya dan akan memberikan lapangan pekerjaan yang banyak. Dan tentunya Bapak Ibu, perizinan ini sebetulnya tadi sudah dipermudah sekali. Tidak perlu ketemu kami juga nggak apa-apa, kecuali dalam rangka PSB. Kalau perizinan Bapak Ibu cukup melalui ya nanti tadi e-registrasi. Apabila Bapak Ibu tidak punya sarana, kami sudah menyiapkan komputer semuanya, dan kami menyiapkan pendamping bagi yang pertama.
Nah, jangan udah pertama minta kedua, ketiga nggak jadi kerja teman saya gitu kan banyak sekali. Jadi pertama kita ajari sampai bisa, nanti silakan selanjutnya. Tapi kuncinya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu harus memegang username sama password. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Di luar pengalaman kami di Surabaya Bapak Ibu, banyak sekali yang mengeluh, di sana ada namanya konsultan, kemudian admin apa namanya admin legal, kemudian apa itu bahasa Indonesianya calo Bapak Ibu, yang memegang password dan username-nya. Begitu dipegang Bapak Ibu nggak bisa apa-apa, terikat kontrak sama mereka. Kemudian biasanya cukup besar Bapak Ibu. Yang palsu saja Bapak Ibu, waktu di Surabaya 3 palsu dia bayar 110 juta. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang buka di internet, cari aja jasa pengurusan Badan POM, pasti keluar di sana Bapak Ibu, 30-60 juta satu produk. Padahal kami izinnya cuma 300 sampai 5 juta termahal. 5 juta itu sudah produk yang dengan klaim khusus. Dari mana bisa 60 juta Bapak Ibu? Nah ini juga mohon kepada Bapak Ibu pelaku usaha, pasti si calo ini bilang bahwa izin Badan POM itu susah Bapak Ibu. Kalau kita bilang gampang kan nggak mau kita pakai calo kan gitu Bapak Ibu, karena susah gitu. Kalau Bapak Ibu ada teman-teman pelaku usaha datang kemari Bapak Ibu, akan kami bantu seperti dikatakan Pak Kadek tadi, dari awal pun silahkan. Malah kami senang dari awal Bapak Ibu. Kalau sudah di tengah-tengah apa seperti dikatakan sama Bu Sri Dewi tadi, sudah bangun, sudah apa, ternyata salah gitu kan, uang sudah apa. Nah kalau dari awal persiapan akan kami bimbing semuanya. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, semua biaya konsultasi itu gratis. Apabila ada yang dipungut bayaran oleh teman-teman kami, mohon dilaporkan dan tentu akan kami tindak tegas. Demikian juga dengan pengawasan di lapangan, pemeriksaan sarana. Bapak Ibu, orang Badan POM itu keturunan Jai Langkung Bapak Ibu. Datang tak diundang, pulang tak diantarkan gitu Bapak Ibu ya. Ada nggak Bapak Ibu yang undang kami? Kalau tolong periksa apotek saya, belum ada yang begitu ya Pak Ai ya. Periksa nggak ada. Kita kan datang tak diundang, pulang tak diundang, pulang tak diantar. Nggak ada juga yang ngantar kita pulang Bapak Ibu. Dan kalau teman-teman kan datang ada meminta suatu, laporkan ke kami. Dan teman-teman nggak usah dikasih apa-apa juga nggak apa-apa Bapak Ibu, karena mereka sudah kita bekali melalui APBN terkait perjalanan dan uang makan semua mereka dibekali. Mohon Bapak Ibu bantuannya, karena ini juga untuk kami yang sedang berusaha meraih WBBM di tahun ini. Jadi itu yang kami usahakan. Jadi kalau memang ada teman-teman kami yang agak nakal, segera laporkan Bapak Ibu, biar jangan jadi penyakit dan menular kepada yang lain. Itu harapan kami. Mungkin itu Bapak Ibu sudah semuanya ya. Izin edar ya tadi sudah, kemudian jenis-jenis pengujian. Tentu Bapak Ibu apa yang menjadi masukan itu kami terima kasih, akan kami segera buat tadi flowchart lebih jelas ya Pak I, akan kami perbaiki semuanya. Kemudian kemudian jaminan pelayanan ini Bapak Ibu. Kenapa kok ditolak terus bayaran nggak bisa? Jadi misalnya ini biasanya di perizinan Bapak Ibu. Ketika melalui perizinan ada syarat pertama mendaftar, kemudian mereka membayar dan tidak membayar ke kami, langsung ke rekeningnya Badan POM. Nah kemudian mereka ini nggak bisa memenuhi syarat, kemudian itu ininya kurang, ada timelinenya. Nah itu ketika ada timeline mereka ditolak. Nah nggak bisa itu dibalikkan uangnya. Jadi mereka mendaftar ulang lagi. Karena kita sudah kasih timeline bolak-balik. Jadi timelinenya itu bukan nggak sekali, penuhi, perbaiki lagi, perbaiki. Nah ini nggak perbaiki lagi gitu. Nggak mau lagi perbaiki, pokoknya nunggu izin keluar, ya nggak bisa, itu ditolak. Nah itu karena sudah masuk ke rekening, itu nggak bisa dikembalikan lagi. Seperti itu Pak. Baik, jadi di awalnya sudah justru memenuhi syarat-syarat, bayar. Nah baru kemudian evaluasi ada syarat kurang, nggak mau perbaiki lagi. Itu yang penolakannya itu. Tapi ini biasanya jarang terjadi Pak. Jarang terjadi. Malah kami kemarin terakhir diperiksa oleh BPK, temuan Pak. Ada pelaku usaha yang baik hati, disuruh bayar 1, bayarnya 2 Bapak Ibu. Nah ini jadi masalah buat kami, kok izinnya keluar sekian, bayarnya sekian, kan kami pusing juga Bapak Ibu, siapa yang ngiseng bayar, ternyata mungkin baik bayarnya lebih Bapak Ibu. Tapi buat BPK itu kesalahan gitu. Jadi kalau bayar 1 lah, bayar 2 gitu. Biasanya kita yang pembeli kan, beli 1 bonus 2, ini kita dikasih bayar izin 1 bayarnya 2 ini. Ini Bapak Ibu jadi temuan juga, jadi BPK mohon pada pelaku, saya bayar 1 saja Bapak Ibu, nggak akan kok dibayar lebih juga, nggak ada gunanya, malah jadi masalah ya. Mungkin itu. Kemudian Pak anggota Komisi 6, terima kasih nih Pak atas dukungannya ke Badan POM. Kami akan berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Pak. Hari ini mantap, semangat. ya Pak, tentunya
ke depan kami akan berusaha. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya yang kami inginkan mohon dukungan Bapak Ibu. Kami berharap, harapan kami nih Bapak Ibu, Balai Besar POM Denpasar menjadi role model dari seluruh balai-balai yang ada di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Itu harapan kami. Dan sampai sekarang masih Bapak Ibu terkait UPP, hampir tiap tahun Bapak Ibu, teman-teman seluruh balai berkunjung kembali untuk melihat. Betulnya sih ingin jalan-jalan ke Bali, ini cuma alasan aja studi banding betul. Tapi nggak apa-apa, begitu mereka datang kan devisa buat kita. Pelaku usaha kita untung, penerbangan kita untung. Saya malah senang, saya bilang jangan 1-2 orang, capek bawanya sekalian satu kantor kan gitu Bapak Ibu ya. Kan gitu semakin banyak ekonomi kita di Bali juga semakin meningkat. Terima kasih Pak tadi untuk recovery Bali ya. Jadi saya promosi ke teman-teman Bali itu, kalau studi banding jangan 1-2 orang rugi gitu. Saya bilang kalau satu mobil kan banyak jadi sewa, hotel jadi penuh, semuanya jadi ekonomi kita jadi bergerak. Mungkin itu Bapak Ibu, saya sekali lagi terima kasih atas masukannya. Semua masukan, tentu kami lebih ingin banyak kritik lagi Bapak Ibu, lebih bagus. Jangan terlalu dipuji-puji, nanti begitu puji, kami lama-lama jatuh nanti tidak belajar gitu. Tentu kepada akademisi, kemudian organisasi LSM, kemudian dukungan rekan-rekan dari UPD ini sangat penting sekali bagi kami. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tanggapan lagi. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi. Oke, matur semua. Terima kasih Bapak Kepala Balai. Tepuk tangan lagi dong. Nah, saya senang sekali tepuk tangannya karena ternyata katanya kalau sering-sering tepuk tangan karma baik katanya ini. Jadi garis tangannya tambah baik. Itu katanya, tapi kita lihat yang baik-baik saja. Terima kasih Bapak Kepala Balai. Untuk selanjutnya masih ada waktu, kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi sebenarnya. Ini sudah dari tadi ada yang menaikkan tangan. Jadi mohon izin ya Bapak dari YLKI, Pak Armaya, silakan Bapak untuk memberikan masukan karena sering juga kita untuk perlindungan konsumen ini penting juga ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Balai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putu Armaya dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali. Jadi ini singkat aja Pak Kepala Balai. Jadi untuk standar pelayanan publik Balai POM sudah sangat bagus. Kita juga dari Yayasan Konsumen juga bermitra cukup lama. Dan selama ini apa yang disampaikan oleh konsumen sudah sangat bagus dengan standar pelayanan publik yang diberikan oleh Balai POM di pasar. Nah, terkait masukan beberapa hari, beberapa bulan kemarin juga, ini banyak di Bali yang bertanya kepada kami di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen terkait masalah janur. Jadi janur itu setiap kepentingan upakara di Bali kan datang juga banyak dari luar Bali. Ini pengaduan cukup banyak, masyarakat menyampaikan bagaimana sih sebenarnya janur-janur yang datang dari Bali yang diduga berformalin. Karena kalau sampai misalnya janur-janur yang tersebar di Bali yang kita gunakan untuk kepentingan upakara, kemudian berformalin, nah ini kan memang kita sih tidak mengkonsumsi secara langsung, tetapi ya mungkin efeknya beda lagi kan mungkin begitu. Nah, konsumen banyak yang menanyakan hal ini. Kemudian saya sampaikan silakan koordinasi dengan Balai POM yang ada di Bali. Nah, barangkali pelaku-pelaku usaha janur yang tergolong besar di Bali ini yang tidak memfasilitasi untuk menguji lab. Kalau tidak seperti itu, harusnya pelaku-pelaku usaha janur yang memang mendatangkan janur dari luar Bali, apakah dari Jawa atau dari mana, itu memfasilitasi paling tidak dilakukan uji lab karena ini menyangkut biaya. Karena ini banyak sekali masyarakat Bali bertanya-tanya seperti itu. Nah, memang sih tidak efeknya secara langsung, cuman hal-hal ini juga mungkin dari Balai POM untuk melakukan proaktif bagaimana para pelaku usaha janur yang memang mendatangkan janur dari Bali itu untuk paling tidaklah didorong untuk melakukan uji lab sehingga nanti janur yang digunakan untuk kepentingan upakara di Bali itu benar-benar bagus seperti itu. Kemudian satu lagi Pak Kepala Balai,
untuk tidak pernah kita menyerah untuk mengedukasi masyarakat di Bali dengan krama adat. Karena setiap menjelang hari raya, ini banyak juga keluhan-keluhan yang masuk kita yang terkait masalah pangan, terutama pewarna, kemudian kantin sekolah sehat itu juga kemarin banyak anak-anak yang belum mendapatkan perhatian dari kantin sehat seperti itu. Nah, paling tidak nanti Bapak Kepala Balai walaupun sudah menjadi tugasnya itu paling tidak nanti kita tidak pernah berhenti untuk mengedukasi masyarakat Bali lewat krama adat seperti itu. Nah, kemudian yang terkait masalah kantin sehat saya yakin sudah menjadi programnya. Mungkin itu aja penyampaian Pak Kepala Balai. Terima kasih. Baik, matur suksema Bapak Putu Armaya ya, yang selalu setia juga memberi masukan kepada kita, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Pasar. Mungkin ada tambahan juga lagi 2 yang memberi masukan. Silakan Pak Adi dari GP Jamu. Om Swastiastu. Selamat siang pada rekan-rekan semua, pada Pak Kepala Balai. Perkenalkan, nama saya Adi dari perwakilan GP Jamu Bali. Sebelumnya saya mau apresiasi dulu kepada Balai POM di Denpasar ya. Saya juga sudah kurang lebih berapa tahun ya? 10 tahun mungkin Pak. Jadi saya mengikuti juga historinya perkembangan layanan publik dari Balai POM itu sendiri ya. Karena sebelumnya saya juga di perusahaan sebelumnya juga sangat in touch sekali sama Balai POM baik dari segi perizinan maupun pengujian ya, dan itu sangat berjalan sangat baik sekali ya. Itu apresiasi dari saya selaku pengguna jasa layanan publik dari Balai POM ya. Nah, di sini selain mengapresiasi terhadap perkembangan pelayanan yang sangat-sangat baik sekali ya, saya pribadi mengatakan ini sangat baik sekali. Kenapa? Karena dari stafnya sendiri ya, yang person in charge-nya ya untuk layanan konsultasi publik ini sangat baik sekali. Bahkan saya ganggu di luar jam kerja pun itu masih masih well respon ya, sangat respon sekali gitu. Dan itu quite surprise bagi saya bahwa sebegitunya untuk memberikan layanan gitu. Nah, terlepas dari hal-hal baik yang ada, tentu yang namanya sistem pasti akan selalu ada penyempurnaan ya Pak. Jadi berkembang dan selalu ada limitation-nya di sana. Nah, beberapa hal mungkin karena sistem di sini kan masih semi automatic sih saya bilang ya, karena butuh orang untuk melakukan verifikasi. Nah, permasalahan yang selalu terjadi adalah ketika pada tahap verifikasi. Ya, seperti contoh misalnya untuk konsultasi. Kalau konsultasi di sini sih saya rasa tidak ada masalah ya, karena sebelum kita menuju ke pusat pun di sini dulu sebagai konsultan, kita bilang konsultan lah ya, konsultan pertamanya sebelum kita approval ke pusat. Nah, yang terjadi adalah ketika kita submit sesuatu ke sistem ya, misalnya ke EREC, ya ini khusus misalnya kita bicara masalah layout. Begitu sekarang misalnya ada verifikator pertama memberikan masukan dan sudah dilakukan perubahan bagi si pelaku usaha, dan begitu disubmit lagi, ketemu verifikator kedua, lain lagi. Itu problem, dan itu take a time. Kenapa akhirnya lead time dari time frame-nya SOP itu selalu berubah. Dan tidak pernah, sorry to say, memang tidak pernah on schedule jadinya Pak. Jadi misalnya untuk notifikasi yang dibilang 14 hari, so far kebanyakan adalah di luar itu. Termasuk layout sendiri misalnya sebagai salah satu ketentuan yang harus dipenuhi juga kadang-kadang molornya bukan karena ininya, tapi karena mungkin approval-nya begitu banyak pelaku usaha. Nah, lagi satu adalah masalah SDM mungkin ya. Pelaku usaha sekarang semakin
banyak tumbuh. Sementara SDM yang untuk melakukan verifikasi ataupun untuk memberikan layanan itu mungkin jumlahnya seperti yang dibilang Pak Kepala, kalau nggak salah 5 pensiun, 1 yang direkrut, seperti itu. Kan akhirnya terjadi penurunan jumlah SDM. Itu yang masukannya. Terus yang masalah kalau misalnya apakah tidak memungkinkan dalam sistem itu, modelnya adalah screeningnya sudah bisa approval by system. Kalau yang simple-simple, misalnya kayak surat atau sejenisnya, harusnya kalau memang sudah template-nya dari yang dikeluarkan oleh dari balai ataupun dari badan, mungkin screeningnya sudah by system aja, tidak perlu melakukan verifikasi oleh human lagi, seperti itu. Kalau overall yang lain, saya sangat apresiasi sekali ya, karena dulu saya mengalami yang zamannya manual dan dengan ketidakpastian, tapi sekarang melihat sistem yang sekarang, trackingnya sangat bagus sekali. Cuma kadang trackingnya ya kita juga harus logowo juga yang melihat bahwa setiap hari buka, oh masih di sana, oh besoknya buka, oh masih di sana. Tiba-tiba aja malamnya tiba-tiba, oh udah approve, seperti itu ya. Jadi memang harus sebagai pelaku usaha juga harus logowo, juga harus mengerti bahwa memang ada limitation sendiri. Tapi so far perkembangan untuk pelayanan publik ini sangat-sangat bagus sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi atas apresiasinya ya dan masukannya. Baik, sebelum lanjut ke memberi masukan yang lain, kami ada sedikit pengumuman, ada salah satu mobil menghalangi, jadi kami mohon untuk kalau boleh, mohon berkenan untuk dipindahkan karena menghalangi mobil yang lain, yaitu DK 1184CH. Ignis ya, Suzuki Ignis. DK 1184CH, mohon berkenan untuk dipindahkan sementara karena yang mobil di belakangnya akan keluar dari kantor. Kemudian untuk absensi kami mohon ya Bapak Ibu mengisi link absensi yang secara daring itu sudah ada di kolom chat. Kolom chat, jadi kalau yang tadi juga tidak absen di sini, jadi kami mohon juga mengisi absensi yang sudah ada, yang sudah di-share di kolom chat, yang secara daring ya, mengikuti secara daring untuk segera melakukan proses absensi. Kemudian ada juga sebenarnya tadi masukan dari daring. Nah ini kata-kata BPOM ya itu sering salah pengucapan. Nah ini kami mohon sudah ada juga di Instagram kami ya, di media sosial kami BPOM Denpasar. Kalian kami publikasi media sosial kami tadi ya, semua inovasi kami juga share di YouTube ya. YouTube-nya BPOM Denpasar. Kemudian Instagram-nya BPOM Denpasar kami mohon untuk follow juga. Kemudian Facebook-nya ULPK BPOM Bali. Nah, semua edukasi dan inovasi dan juga pelayanan publik kami share di semua media sosial tersebut. Dan tadi ada kesalahan sedikit, nomor layanan WhatsApp itu kalau yang layanan WhatsApp yang rutin untuk informasi dan pengaduan ada di 0811 500 533. 500 533 ini adalah nomor layanan BPOM ujungnya ya, halo BPOM, jadi ada 1.500 533, kami percantik yang Denpasar itu 0811 0811 38 500 533. Jadi kalau Bapak Ibu mau memberikan mau bertanya terkait informasi dan pengaduan bisa ke nomor layanan kami ini. Kemudian ada juga yang langsung ke Kepala Balai, sebenarnya kami ada inovasi ya, silahkan melaporkan, jadi ada inovasi Porpala. Mungkin tadi nanti kami akan buka subsite juga setelah ada tanggapan dari Bapak Kepala Balai. Di subsite kami denpasar.pom.go.id itu sudah sangat-sangat lengkap sekali informasi yang kami sajikan. Makanya kami termasuk subsite di seluruh balai seluruh Indonesia itu paling baik ya, paling bagus dan kami selalu adakan perbaharuan-perbaharuan. Nah, nanti kan Bapak Ibu silakan dibuka denpasar.pom.go.id. Itu adalah subsite-nya BPOM Denpasar. Kami tidak ada website tersendiri karena website itu Badan POM dan subsite-nya itu sudah nge-link juga ke Badan POM di denpasar.pom.go.id. Itu lengkap ya, ada standar pelayanan, ada semua inovasi kami, kemudian ada berapa biaya uji itu kami sudah masukkan di sana. Dan satu lagi mungkin tambahan Pak, dari kebetulan ada Pak Agung dari Aprindo ya. Pelaku usaha mungkin sering bertanya masalah tidak adanya izin edar untuk pangan yang kurang dari 7 hari itu Pak ya. Kami mohon dipublish selalu Pak ya untuk jadi
supaya pelaku usaha juga bisa masuk ke apa ke market-market yang dikelola oleh Aprindo supaya mereka tidak ada ketakutan. Kalau tadi mungkin Pak Parto juga memberikan masukan untuk bareng-bareng mengundang kepolisian karena ketakutan Bapak Kepala Balai mohon izin sering mereka tidak ada izin edar langsung disita produknya. Padahal kalau kurang dari 6-7 hari kan boleh. Nah itu kami sudah sampaikan juga ke Pak Agung sebagai Ketua Aprindo supaya minimarket atau usaha-usaha distribusi di Bali itu bisa menerima produk-produk pelaku usaha UMKM yang memang kadaluarsanya kurang dari 7 hari, 1-6 hari itu masih boleh. Mungkin demikian kami mohon tanggapan dari YLKI tadi dan juga oh ada yang resen katanya Pak, silakan. Oh iya, Bapak dari Rakesda, Buleleng. Kami silakan apa Ibu Sari Galung ya? Ibu Dep. Halo. Ibu anggota DPRD. Maaf belum saya ganti itu Provinsi. masih jadi Iya Bu. Nah, Kabupaten Buleleng maaf ya. Iya Ibu Sari Galung sudah juga bergabung. Bapak Kepala Balai mohon izin Ibu Aris Sujati adalah saya. anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bali. Silakan Ibu. Terima kasih Om Swastiastu pada Bapak Ketua BP POM dan semua yang hadir. Saya sudah menyimak banyak sekali ini semua dan saya sangat berkepentingan sekali terhadap semua langkah-langkah dari standar pelayanan prosedur dari BP POM di sini dan bisakah saya nanti mengajak salah satu dari anggota dari POM Loka karena POM Loka itu kan sudah ada di Singaraja. Bisakah kami mengajak? Kami ingin mensosialisasikan juga kegiatan-kegiatan dari Lakapom ini di masyarakat karena pelaku UMKM kami yang ada di Singaraja sangat banyak sekali. Tentunya saya sangat berkepentingan. Tadi saya sudah menyimak banyak, bagus sekali semua dan saya juga sangat dekat sekali dengan BP POM yang ada di ini juga di Singaraja dan di provinsi. Bagaimana apakah bisa bekerja sama dengan DPRD ketika turun reses? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, matur suksema. Terima kasih Ibu Sari Galung sudah menyempatkan diri. Arya Sujati saya Bu, maaf. Arya Mohon Sujati. maaf, oh ya Ibu Arya Sujati ya. Tapi di sini juga kayaknya ada Ibu anggota DPR Provinsi juga yang hadir. Ibu dari DPRD Kabupaten atau Provinsi ya Bu, mohon izin. Saya dari Provinsi Komisi 4. Dari Provinsi juga Komisi 4 DPR RI. Oh iya, Ibu Bupati. Baik Ibu, terima kasih masukannya Bu. Nanti akan ada tanggapan dari Bapak Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Pasar. Terima kasih banyak Ibu. Selama ini memang kami sering sekali melakukan pengawasan bareng juga ya Bu ya dengan Ibu selama di Kabupaten Buleleng. Kami mohon kepada Bapak Kepala Balai untuk memberikan tanggapan. Silakan Bapak. Terima kasih Bu anggota Komisi 4 Bu Aris Sujati Bu. Saya biasanya jawab dari atas, tapi kali ini dari yang terakhir dulu Bapak Ibu ya. Jadi begini Bu, kapan aja Bu kami siap Bu mendampingi untuk melakukan sosialisasi. Boleh dari Buleleng, boleh dari sini Ibu. Silakan kalau di Buleleng, teman saya juga Bu, kebetulan Pak Eri Bahari. Iya. Ya Bu. Tinggal bilang Bu, diajak pasti Bu. Kalau Ibu ingin juga dari teman-teman di Denpasar juga silakan Bu. Kami siap Bu mendukung dalam masa reses. Ke seluruh kabupaten juga kami siap Bu. Tapi kami dikasih waktu 1 minggu sebelumnya Bu, karena kan banyak sekali jadwal. Kebetulan juga kami juga sering Bu ke Buleleng karena ada di Bali ini ada Komisi 9 juga yang merupakan mitra kerja daripada Badan POM. Gitu, Bu. Iya Pak Ketut. Jadi kapan aja Bu, kami siap Bu. Terima kasih Bapak. Tentunya kita ingin juga meningkatkan pengetahuan pada pelaku usaha. Mungkin ada yang spesifik di Buleleng, kami akan dukung nanti Bu. Mungkin itu Bu. Terima kasih Pak Ketua. Kemudian dari GP Jamu nih Pak, layout yang verifikasi di pusat apa di sini Pak? Ya, nanti saya sampaikan kalau saya punya kebijakan di balai, petugas yang meriksa itu 1 orang Pak, nggak mau ganti-ganti lagi, karena begitu ganti orang pasti ganti nanti dia. Karena sudut pandang berbeda-beda Bapak Ibu. Ada dari kiri, dari kanan, nah ini juga masalah. Saya sudah bilang kalau yang meriksa
Satu perusahaan paling enggak salah satunya, kan biasanya 2 orang, salah satunya harus tetap, biar jangan nanti berubah-ubah. Terkait verifikasi di pusat, nanti saya telepon Bu Direktur Pak ya. Kebetulan direkturnya teman saya juga, Bu Diana Andayani, nanti kami sampaikan. Tetapi nggak bisa terus-terusan gitu, karena dia masuk suratnya gantian, mana yang dia ambil itu dia periksa gitu. Jadi sistem antrean itu yang membuat dia susah. Mudah-mudahan nanti artinya nggak berbeda-beda. Nanti apa yang disampaikan oleh Pak Adi akan kami sampaikan ke pusat. Terima kasih atas apresiasinya. Kemudian Pak LKI Pak, ini kalau untuk kantin sekolah sama pangan kami sangat, memang kami terus Pak, karena anak sekolah ini aset bangsa kita yang perlu kita jaga keamanan. Nah, yang kedua ini janur Pak. Tugas Badan POM ini pengawasan terkait pangan olahan tertentu sebetulnya. Nanti kita ambil janur lagi, kami sih siap-siap aja nguji. Ada yang merasa terambil kerjaannya, nanti kan gitu susah. Kemudian janur ini kan kalau dia sudah dipangan, kami uji formalinnya Pak. Tapi kalau belum dipangan gimana? Apa hubungannya Badan POM sama janur gitu kan? Nggak ada hubungannya Pak. Malah nanti kami kena demo ini. Semua kerjaan diambil. Tapi kalau nguji kami bisa formalin. Nah, tentu ini perkembangan formalin itu sifatnya disinfektan sebetulnya dia kan, memberikan disinfektan dan pengawetan sehingga nah ini kalau di janur kok semuanya pakai di janur sekarang, formalin kita bingung juga mungkin. Nah, teman-teman akademisi mungkin bisa dijadikan penelitian ini penggunaan formalin pada janur gitu. Nah, ini juga perlu juga. Nah, tapi kalau kami diminta bantuan oleh pemerintah, kami siap Pak mendukung terkait dengan pengawasan tersebut. Tentunya Bapak Ibu, mungkin itu, kami terima kasih atas masukannya semua. Semoga apa yang menjadi masukan hari ini dapat memperbaiki kinerja kami di Balai Besar POM Denpasar. Mungkin itu Bu Eka, Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Karena waktu juga yang mengantarkan kita sudah pada pukul 12.10 ya Bapak. Saya rasa sudah cukup. Apakah ada masukan lagi atau sudah cukup Bapak Ibu? Cukup ya. Jadi kami mohon kembali lagi untuk absensi yang secara daring, kami mohon untuk mengisi link absensi atau daftar hadir di kolom chat sudah di-share ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Nyoman Parte, kemudian Ibu Aris Sujati, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bali yang sudah berkenan hadir dan memberi masukan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir juga secara luring pada hari ini yang sudah menyempatkan waktunya selama 2 jam untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar. Kami segenap panitia dan segenap pelayan publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar tidak henti-hentinya berterima kasih ya, dan juga mohon maaf bila selama berlangsungnya acara dan juga selama kami memberikan pelayanan ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk demikian, sebelum nanti Bapak Ibu meninggalkan ruangan ini, kami sediakan konsumsi juga, dan juga ada administrasi, kami mohon untuk ke meja registrasi ya. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan sekali lagi ya kepada Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi dong buat kita semua. Dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Akhir kata kami aturkan para Mas Santi Om, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali. Untuk link absensi kami buka sudah ya di kolom chat. Disilakan untuk mengisi dan juga ada survei kepuasan masyarakat dan juga survei efektivitas bagaimana penyampaian kami hari ini mohon juga diisi ya Bapak Ibu.